Kita perlu mengetahui dalam securities crowdfunding ada 3 pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara, penerbit, sama pemodal. Penyelenggara adalah yang menerbitkan yang punya aplikasi. Kalau istilah penyelenggara itu yang punya aplikasi atau perusahaan yang menyediakan website. Nah, kalau penerbit itu maksudnya yang menerbitkan saham atau menerbitkan sukuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Jemaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat zuhur dan sekarang kita lanjutkan dengan kajian kira-kira 40-50 menit tentang fikih muamalat. Tema yang kita bahas hari ini adalah tentang SCF atau Securities Crowdfunding atau dalam bahasa Indonesianya urun dana. Ya. Layanan urun dana. Tapi urun dana yang di sini yang dimaksud bukan untuk sosial, untuk kebutuhan sosial. Seperti Kita Bisa, ada judulnya kitabisa.com itu untuk layanan sosial. Kalau ini untuk bisnis. Ya. Ini sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional, tergolong fatwa yang baru. Dan ini juga tergolong bisnis yang baru. Tergolong alat investasi atau portofolio untuk investasi yang baru. Termasuk juga peluang bisnis yang baru. Peluang untuk mencari dana dan mendapatkan dana cara yang baru. Selama ini kita tahu kalau kepengen utang orang ke bank. Kemudian ada cara lain yaitu pasar modal. Nah, ini merupakan semacam pasar modal. Termasuk sebenarnya bisnisnya sama dengan pasar modal. Ada saham, ada obligasi. Tapi untuk pengusaha kecil. Kadang-kadang hanya butuh dana 1 miliar, 2 miliar gitu. Tapi melakukan penerbitan saham atau obligasi atau efek. Istilahnya menerbitkan surat berharga. Ya. Kita lihat slide-nya. Kalau dalam fatwa, judulnya itu panjang sekali ya. Penawaran efek syariah. Efek itu yang dimaksud adalah surat berharga ya. Surat berharga ada kalanya saham, ada kalanya obligasi. Kalau yang syariah namanya saham sama sukuk. Tidak disebut obligasi ya. Sekarang disebut sukuk. Penawaran efek syariah melalui layanan urun dana. Nah, crowdfunding itu urun dana. Berbasis teknologi. Ya, ini modelnya nggak usah datang. Hanya melalui aplikasi atau website. Berdasarkan prinsip syariah. Nah, ini judul fatwanya. Fatwa nomor 140 adalah penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah. Kalau bahasa Inggris hanya Islamic Securities Crowdfunding. Islamic itu terjemahan daripada syariah. Ya, kalau di luar negeri
digunakan istilah Islamik, kalau di Indonesia digunakan istilah syariah. Ya, bank syariah juga Islamic banking. Asuransi syariah, Islamic insurance. Jadi terjemahannya memang Islamik tapi terjemahannya syariah. Ya, bukan bank Islam tapi bank syariah. Bukan asuransi Islam tapi asuransi syariah. Begitu pula dengan Islamic Securities Crowdfunding. Ya, ini namanya judulnya dulu ya supaya kita tahu. Nah, kenapa ada SCF? Ya, ini saya tuliskan kira-kira latar belakang munculnya SCF ya. Ada perusahaan kecil ingin go public. Selama ini yang go public kan perusahaan besar-besar, Antam, BCA, Mandiri, kemudian Telkom yang gede-gede. Dan ini ada perusahaan kecil kepengen go public, butuh modal cuman kadang-kadang kurang dari 1M. Kadang-kadang 1M, 2M itu. Kemudian ada pengusaha kecil dan menengah yang ingin menawarkan usaha bersama. Nah, dia pengen buka usaha, tapi usahanya ngajak orang lain untuk bersama-sama memberikan modal. Kadang-kadang modal berbasis ekuitas, kadang-kadang berbasis utang. Kalau istilah dalam investasi ada penanaman modal berbasis ekuitas, ada yang penanaman modal berbasis utang. Kalau berbasis ekuitas itu maksudnya saham. Kalau berbasis utang itu maksudnya saham atau obligasi. Kalau berbasis utang itu maksudnya kemungkinan besar 99% modal akan balik. Kalau berdasarkan ekuitas atau saham, kemungkinan ya resikonya saham itu uang kita akan hilang. Ya, namanya juga saham, berusaha. Kita memiliki usaha tersebut, maka ada resikonya. Kemudian yang ketiga, kalau go public di Bursa Efek Indonesia itu kan syaratnya berat. Nah, tidak cocok untuk usaha kecil. Kemudian dari sisi investor juga ada yang mau terjun berinvestasi dalam waktu 24 jam 7 hari. Kalau kita masuk di bursa itu kan hanya ada pada jam kerja, hari kerja. Jadi kita kalau beli saham nggak bisa hari libur, nggak bisa di jam malam. Kalau malam hari akhirnya kita beli saham di luar negeri, ya. Kalau saham di dalam negeri hanya pada jam kerja antara jam 9 sampai jam 12, nanti disambung lagi jam 1 sampai jam 4. Nah, ini bisa 24 jam, bisa 7 hari, tidak mengganggu pekerjaan. Jadi bagi karyawan, kalau yang sambilan, modal kita hanya investasi kita sambilan, nah ini tidak mengganggu jam kerja. Kalau saham kan mengganggu jam kerja. Ya. Nah, kemudian ada yang menangkap peluang. Peluang demikian, ini kan nomor 3, peluang bagi perusahaan yang membutuh modal. Yang nomor 4, itu adalah peluang bagi investor. Ada yang menangkap, kayak bikin aja kayak marketplace. Nah, jadi ibaratnya ini kayak marketplace tapi hanya untuk layanan urun dana buat modal atau buat usaha. Ya. Terus perbedaan SCF dengan sekuritas. Sekuritas itu perusahaan yang menjual saham. Ya. Kalau kita ingin beli saham
atau kita pengen jual saham, kan kita nggak bisa langsung. Kita harus melalui perusahaan namanya sekuritas. Jumlahnya tidak banyak. Perusahaan sekuritas itu paling sekitar 100, ya. Sekitar 100, malah mungkin nggak sampai sekarang. Kalau manajer investasi itu sekitar 100 perusahaan. Jadi perusahaan sekuritas itu sedikit, ya. Bedanya SCF, Securities Crowdfunding, dengan sekuritas biasa. Kalau sekuritas kan misalnya Indo Premier, nah, Mandiri Sekuritas itu, ya. Bedanya ada satu transaksi di dalam security crowdfunding SCF bisa 24 jam. Kalau sekuritas terbatas. Kemudian harga saham. Kalau saham di sekuritas atau bursa efek, sekuritas itu berarti anggota bursa. Nah, kalau kita beli atau jual saham harus daftar jadi semacam nasabahnya sekuritas. Nah, sekuritas itu dalam tanda kutip anggota bursa atau nasabahnya bursa efek. Nah, harga saham itu murah, antara 100 rupiah sampai 10.000 kalau di bursa. Tapi kalau di SCF harga sahamnya di umumnya mahal-mahal, 100.000 sampai 400.000. Nah, umumnya. Jadi saham kok harganya 400.000? Memang dia saham tapi kan untuk usaha kecil. Kemudian kalau saham di bursa itu selalu menggunakan kode. Selalu 4 huruf. Kalau di bursa. Ya. Tapi kalau di security crowdfunding tidak memakai kode 4 huruf. Nah, ini kayaknya sampai sekarang belum ada pasar sekundernya. Artinya kalau kita beli saham di securities crowdfunding, akhirnya nanti bisa, tapi sekarang belum ada mekanisme pasar sekunder. Berarti kita memiliki usaha tersebut. Ya. Atau kalau kita sukuk, berarti ya nanti ngejualnya lewat aplikasi yang sama kalau sudah jatuh tempo. Oke. Catatan lain. Produk yang dijual itu seperti sebagian yang dijual di pasar modal. Atau saya tegaskan intinya kalau syariah dalam securities crowdfunding yang dijual hanya saham dan sukuk. Tapi kalau yang bukan syariah yang dijual mungkin saham, mungkin obligasi, mungkin sukuk. Kalau syariah kan hanya boleh menjual yang produk syariah. Saham sama sukuk. Ya. Ada POJK Ada aturan dari POJK ya, maksudnya ini sudah berizin ya, ini sudah pakai izin. Kalau pinjol itu kan ada yang izin, ada yang tidak izin. Ada banyak yang ilegal, yang biasanya lebih sadis dari rentenir ya, itu pinjol. Kalau ini sudah ada POJK-nya. Kemudian kita perlu mengetahui dalam securities crowdfunding ada 3 pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara, penerbit, sama pemodal. Penyelenggara adalah yang menerbitkan yang punya aplikasi. Kalau istilah penyelenggara itu yang punya aplikasi atau perusahaan yang menyediakan website. Nah, kalau penerbit itu maksudnya yang menerbitkan saham atau menerbitkan sukuk. Ya. Nanti kalau baca fatwanya biar enggak bingung, istilahnya penerbit itu adalah orang yang butuh modal. Kemudian yang ketiga pemodal. Tadi saya sudah sampaikan, belum ada mekanisme penjualan saham di pasar sekundernya.
Nah, ini resiko bagi kita supaya diketahui dalam securities crowdfunding itu penyelenggara hanya mempertemukan antara pemodal dengan penerbit. Dia tidak bertanggung jawab atas usaha yang dilaksanakan oleh penerbit. Jadi kalau rugi, misalnya penerbit rugi, ya urusannya cuma urusan antara pemodal dengan penerbit. Enggak bisa kita menuntut kepada penyelenggara. Beda halnya kalau kita dengan bank. Misalnya kita nabung di bank atau kita deposito di bank. Kalau banknya bangkrut, kita bisa nuntut banknya dan dijamin oleh LPS. Kalau ini tidak dijamin, ya. OJK juga tidak bertanggung jawab kalau misalnya penerbit merugi, ya. Jadi nanti kalau ada yang rugi, pemodal tidak bisa komplain, tidak bisa protes kepada penerbit ataupun kepada OJK. Tanggung jawab bisnisnya ada pada masing-masing pemodal dan penerbit. Nah, ini resiko-resikonya. Jadi, kita kan sudah sampaikan bahwa investasi itu kalau high gain, ya high risk. Kalau resikonya tinggi, maka untungnya juga tinggi. Untungnya rendah, jadi resikonya rendah. Nah, jadi kalau di bank, itu memang resikonya sangat rendah. Uang kita cenderung aman. Dijamin oleh LPS. Tapi keuntungannya kalau di bank kan kecil. Ya, hanya 0, sampai rata-rata 3% kalau deposito. Kalau di SCF itu untungnya gede, maka resikonya gede. Ada yang menawarkan sampai 15%. Ya, nanti saya berikan contoh. OJK hanya memberikan izin, ya, tidak memberikan jaminan pasti untung, tidak kayak LPS, ya. Ini sudah saya sampaikan 2 kali tadi, ya. Nah, sekarang isi fatwanya. Sekarang bunyi fatwanya. Saya kutipkan bagian-bagian yang penting dari fatwa DSN nomor 140 tentang SCF. Yang pertama pengertiannya, layanan urun dana berbasis teknologi informasi, selanjutnya disebut layanan urun dana, adalah mekanisme pengumpulan dana masyarakat secara terbuka untuk dijadikan modal usaha atau membiayai suatu bisnis menggunakan platform digital atau berbasis teknologi. Sedekah musahamah adalah sedekah yang pendiriannya menggunakan akad sedekah. Akad yang digunakan dalam aplikasi dalam SCF meliputi akad wakalah, artinya wakil, ya, wakil. Kita memberikan wakalah, delegasi kepada penyelenggara untuk menyalurkan modalnya. Dan ini ada ujrohnya, ada biayanya. Keuntungan yang diterima penyelenggara adalah ijarah, ujroh. Antara kita dengan penerbit, akad yang digunakan bisa baik, jual beli, bisa sedekah, musahamah. Sedekah musahamah itu gampangnya kerjasama, ya, kerjasama. Nah, terus ada ketentuan. Nah, ini yang menyatakan boleh. Ketentuan hukum, kegiatan penawaran efek syariah melalui layanan urunan dana berbasis teknologi informasi boleh dilakukan.
boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Kalau misalnya kripto, ya, misalnya kripto atau Bitcoin, itu belum ada fatwanya. Jadi belum ada cara yang boleh, cara jual beli kripto yang boleh bagaimana, enggak ada, belum ada. Sampai sekarang Dewan Syariah Nasional belum menerbitkan fatwa. Nah, ini sedikit pengetahuan bahwa di Dewan Syariah Nasional MUI, di SNMUI itu tidak ada fatwa yang menyatakan haram. Kalau ada fatwa yang menyatakan haram, itu tugasnya komisi fatwa. Ya. Kalau di SN itu hanya menjelaskan cara solusi yang boleh ketika ada masalah-masalah bisnis, ditanyakan ke MUI boleh atau tidak boleh. Kalau boleh, nanti yang mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Sekaligus caranya. Kalau tidak boleh atau belum boleh, maka yang menerbitkan fatwa adalah komisi fatwa. Jadi, supaya gampang, kalau sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional, itu berarti bisa halal. Kalau belum ada, berarti belum halal. Ya, belum halal apa? Karena belum ada cara yang bisa digunakan sampai halal. Ya. Kemudian ketentuan-ketentuan yang penting saya nukil. Penyelenggara berhak mengenakan ujroh atas penggunaan platform layanan urun dana berbasis teknologi. Nah, keuntungannya penyelenggara mendapatkan fee atas penggunaan platform. Sama dengan sekuritas, kalau kita jual atau kita beli saham, itu sekuritas selalu untung. Makanya yang enggak tahu, kalau ada saham harganya turun, kita diojok-ojokin pialangnya. Dulu zaman dulu ya, kalau zaman dulu kan selalu melalui pialang. Kita tidak bisa online kan zaman dulu. Kalau rugi, tetap disuruh jual. Katanya nanti rugi tambah gede, nanti harganya tambah turun. Udah jual aja Pak. Nah, kalau dia pialangnya atau sekuritasnya itu tetap dapat untung ketika kita jual atau ketika kita beli. Pokoknya menggunakan platform jual atau beli tetap dapat untung. Maka kita yang harusnya melakukan keputusan sendiri. Kita mau jual atau nanti. Soalnya kalau dia untungnya dari nyewa alat atau penggunaan platform. Seperti kita jualan di marketplace. Sekarang kan ada ongkosnya. Kalau dulu jual di marketplace itu enggak ada ongkosnya. Pedagang-pedagang itu biasanya dipotong berapa persen oleh marketplace-nya. Shopee atau Tokopedia. Nah, kalau dulu tidak ada. Awal-awal itu hanya promosi ya. Yang kedua, pemodal, maksudnya ini, mendapatkan ujroh dari pemodal atau penerbit ya. Penerbit ataupun pemodal nanti dikenakan biaya administrasi. Itu namanya ujroh. Kemudian penyelenggara wajib melakukan analisis kelayakan penerbit dan bisnis atau kegiatan usaha yang dijadikan usaha penerbitan. Jadi kalau dia mau menerbitkan saham atau sukuk, di sini penyelenggara diwajibkan oleh fatwa melakukan analisis layak atau tidak. Dia dibayar, jangan sampai menjual saham atau sukuk yang bodong. Ya, maka dia wajib. Meskipun
Klaimnya dia selalu mengatakan nanti tanggung jawab pemodal dan pebisnis masing-masing. Tapi kalau fatwa nggak bisa. Kamu mengambil ujroh, mengambil upah, harus ada jasa yang kamu berikan. Nah, maka di sini dia wajib melakukan analisis apakah bisnisnya kira-kira menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kalau kira-kira menguntungkan baru boleh ya. Penerbit itu dicantumkan di dalam platformnya. Nah, kemudian ada ketentuan lain bagi penyelenggara. Setelah efek syariah ditawarkan melalui urun dana, tetapi penawaran efek tidak dilanjutkan karena sebab yang sah, maka penyelenggara wajib mengembalikan dana dan manfaat yang timbul dari dana tersebut selama berada dalam escrow account. Gini maksudnya. Misalnya, pengusaha yang butuh modal itu butuh modal 1 miliar. Kemudian ditawarkan melalui platform. Ternyata yang berminat hanya sedikit. Yang berminat misalnya 400 juta. Sampai waktunya habis. Itu dikasih waktu biasanya. Ada waktunya ya. Ini sampai tanggal sekian. Seperti halnya kita bisa lah. Kalau dia menggalang dana itu kan ada waktunya. Saya butuh dana 1 miliar. Tapi waktunya sampai tanggal 30 Desember misalnya. Ternyata tanggal 30 Desember misalnya hanya 400 juta. Padahal dia butuhnya 1 M. Maka enggak jadi. Ya, kalau tidak penuhi maka enggak jadi. Nah, kalau enggak jadi, ini kan uang ketika kita mau menjadi pemodal sudah setor. Tapi uangnya tidak boleh masuk ke rekening perusahaan tersebut. Uangnya harus ditampung dalam escrow account, namanya escrow account. Rekening penampungan sementara. Nah, seandainya di rekening penampungan sementara ini sudah mendapatkan bagi hasilnya bukan milik penyelenggara. Bagi hasil tetap milik pemodal. Sama dengan ini dana haji. Saya tekankan, dana haji, calon jamaah haji yang telah membayar DP 25 juta. Kalau dulu ya, sebelum ada fatwa, maka bagi hasilnya itu menjadi milik, maaf ya saya sebutkan, dulu menjadi milik Kementerian Agama. Ya. Dana haji bagi hasilnya dari uang yang kita taruh 25 juta itu, tapi kan banyak. Sampai 100 T lebih ya. Milik siapa itu bagi hasilnya? Bagi hasilnya dulu sebelum ada fatwa menjadi milik pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, setelah ada fatwa dari Majelis Ulama atau Dewan Syariah Nasional, itu haknya jamaah. Tidak boleh diambil menjadi milik Kementerian Agama. Tidak boleh. Makanya akhirnya uang dana haji itu dikelola oleh BPKH. Badan Pengelola Keuangan Haji. Badan Pengelola Keuangan Haji. Tapi hajinya masih wilayah kerja Departemen Agama. Tapi keuangannya yang nanganin BPKH. Nah, sekarang sudah ada kementerian baru ya, Kementerian Haji. Jadi Kementerian Agama sekarang sudah berkurang pekerjaannya, ya, berkurang juga ya pekerjaannya lah. Pokoknya sudah berkurang dananya ya.
Jadi seperti itu pula dana investor, pemodal ketika sudah menyerahkan dananya ternyata tidak jadi saham atau sukuknya dikembalikan, maka harus dikembalikan bersama dengan bagi hasilnya kalau tidak jadi. Terus ini yang penting bagi penerbit. Penerbit dapat dikenakan takzir atau sanksi dan takwid ganti rugi jika secara sepihak tidak melanjutkan penawaran efek sebelum berakhirnya masa penawaran. Karena perbuatan tersebut termasuk taksir. Taksir itu lalai, ya, atau tidak mengerjakan tugasnya. Artinya gini, tadinya dia mengumumkan butuh modal. Ternyata sekarang dia membatalkan secara sepihak. Kalau dia membatalkan secara sepihak, bisa dikenakan sanksi. Kan penyelenggara sudah capek, sudah mengumumkan ya kepada nasabah, kepada pemodal. Pemodal juga sudah setor. Itu kan pekerjaan. Pekerjaan butuh dana. Maka kalau penerbit membatalkan secara sepihak, bisa dikenakan denda. Nah, ini catatan bagi pemodal. Pemodal harus menjalankan dan mematuhi prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam melakukan kegiatan investasi urul dana. Jadi dia karena ini tanggung jawab kita masing-masing, harus kita melakukan analisa sendiri. Jangan sampai tanggung jawabnya dibebankan kepada pemerintah atau kepada penyelenggara. Jadi kita menganalisa, ya, bisnisnya bagus enggak? Misalnya ada yang menawarkan, saya tengok ya, ada yang mau bisnis kuliner, ada yang mau bisnis pakaian, ada yang mau bisnis toko, ya, ada yang mau macam-macam. Di situ disebutkan nama PT-nya, usahanya apa, kebutuhan dananya berapa, dan tingkat keuntungan yang dia akan berikan. Nah, ini sudah cukup. Ada contohnya mungkin. Contohnya kalau jamaah ini bisa enggak? Internet, bisa buka browsing internet. Nah, jamaah bisa, saya hanya memberikan contoh ya. Bukan promosi, ada namanya perusahaan PT Fundek, tulisannya Fundek, ya, Fundek Syariah. Itu ada websitenya, ada aplikasinya, bisa kita lihat. Kalau ada ini nggak bisa ya. Jamaah bisa lihat PT Fundek, tulisannya Fundek. Nanti kita bisa buka aplikasinya atau bisa buka websitenya. Nah, contoh yang ditawarkan itu apa? Saham sama sukuk. Saham perusahaan apa? Bisa lihat contoh-contohnya di situ. Yang sedang ditawarkan apa? Yang sudah penuh, ya. Yang sudah penuh pembiayaannya siapa? Yang masih kosong siapa? Nanti bisa dilihat contohnya. Jadi ini ada portofolio, ada alat investasi yang baru supaya khususnya kita karyawan di pajak ya yang terkait dengan keuangan sebaiknya mengetahui cara baru dalam berinvestasi. Ya, ada portofolio yang baru. Silakan cari. Silakan kita buka tanya jawab sekarang. Ada ya. Nah, ada. Oke, bentar. Pakai E atau K ya? Pakai K atau X tidak.
Sambil ini kita buka, jamaah yang ingin bertanya boleh ya. Ada. Nah, ini contohnya. Ini salah satu SCF yang syariah ya, SCF Securities Crowdfunding yang syariah. Ini misalnya. Nah, ini yang dia jual. Yang ditawarkan hanya saham sama sukuk. Nah, ini contoh ya, saham Nasile, ada sukuk, Fadagi. Ini ada lagi. Kebutuhannya berapa? 1,15 M. Kebutuhan dananya berapa? 2,5 M. Kebutuhan dananya berapa? Ini yang masih ada peluang ya. Ini contoh nomor 1 saham HI Nasile ya. HI Nasile. Kebutuhan dananya 1,1 M. Baru terkumpul 321 juta. Bentuknya saham. Kita berarti ikut memiliki usaha tersebut. Ini Fadagi. Fadagi penawarannya sukuk. Produk yang ditawarkan sukuk. Ya. Butuh dananya 2 M. Tapi yang ada baru 425 juta. Nah, ini bagi hasilnya 12%. Kalau sukuk itu diberikan imbalan. Mestinya bagi hasil atau sewa ya. Kalau sukuk ada. Ini 12%. Yang sudah penuh. Ini apa? Sukuk ijaroh. Nah, ini sewa. Mestinya tulisannya sewa ya, bukan bagi hasil. Mestinya gain atau kupon 12%, bukan bagi hasil. Soalnya ijaroh, ini salah ini perusahaannya. Kurang teliti ya. Kalau ijaroh dapatnya adalah uang sewa. Jadi kita dapat sewa 12% imbalannya. Jadi tinggi-tinggi. Bahkan ada yang 15%. Ini yang sudah penuh ya. Pendanaan yang sudah terpenuhi. Banyak ini. Nah, ini ada yang 13%, 14%. Ini 12, 13, 14. Kemudian ini yang sudah lagi ya. Ini 15, 14, 15, 14. Bagi hasilnya pokoknya lebih tinggi. Karena resikonya lebih tinggi. Nah, kalau kita di bank memang aman, tapi kan keuntungan cuma 3%. Kalau sukuk pemerintah, sukuk negara, bagi hasilnya cuma 7%. Antara 5 sampai 7 ya. Tapi aman. Kalau negara yang diterbitkan oleh negara, sukuk tabungan. Sekarang yang sedang ditawarkan ST015. Sukuk tabungan seri 15. Itu sukuk negara. Nah, kalau itu bagi hasilnya dikit, tapi aman. Kalau ini bagi hasilnya banyak, aman enggak? Ya tadi ada resiko. Kebutuhannya di sini disebutkan 7 bulan, 10 bulan, 9 bulan. Nanti sudah balik uangnya. Ya, jadi temponya lebih pendek. Tidak seperti sukuk negara yang temponya biasanya panjang-panjang. Ini banyak ya, yang sudah artinya banyak perusahaan yang sudah mendapatkan pendanaan. Nah, ini banyak, bukan hanya 10-20. Ya. Kalau ada yang baru tahu ya ini alhamdulillah ilmu baru. Ternyata ada ya cara lain dalam berinvestasi, untungnya gede dan ada izinnya dan syariah, sesuai dengan syariah. Ini banyak terus. Kita lihat terus. Masih banyak. Ya. Waktunya pendek-pendek, 3 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Ya silakan, barangkali ini
pengenalan bisnis baru, suatu pengetahuan baru bagi kita. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau memang belum ada pertanyaan karena baru, karena baru tahu, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan. Sebaiknya karena saya katakan di kesempatan lain, investasi itu harus lebih dari zakat. Karena uang kita kalau besar ya, kalau kita uangnya besar, melebihi 1 nisab ya, itu kan kena zakat. Uang tabungan, uang mengendap, uang yang diinvestasikan, kalau besar ya, itu kan kena zakat setahun sekali. Zakatnya berapa? 2,5%. Nah, kalau investasinya hanya di deposito semua, maka kita nggak untung. Karena hanya 3%. Dikurangi pajak sama zakat. Zakatnya 2,5%. Kan habis. Tinggal 0,5%. Dikurangi pajak ya, pajak bunga, pajak bagi hasil. Itu kan ada pajaknya. Nah kalau duitnya di deposito semua, nggak ada untungnya. Cuman dapat pahala. Tapi nggak ada untungnya. Itu kenapa banyak orang mencari alternatif investasi dari deposito dan sukuk negara. Mencari yang lebih besar untungnya meskipun ada resikonya. Ini ada yang 18% dah. Ini sukuk ijarah proksis. Ini menawarkan sukuk IGN Global Network. Ya, ini 18% semua ini. Dua ini, sukuk IGN sama sukuk ijarah proksis itu 18%. Kalau sukuk ijarah Dr. Hub itu 15%. Dia butuh dananya cuma 400 juta. Sudah terpenuhi tapi sudah terpenuhi, sudah nggak ada peluangnya. Maka sekali lagi macam-macam investasi itu harus kita coba supaya tahu dan supaya untungnya banyak. Itu karena kenapa saya kenalkan beberapa jenis investasi. Ini legal dan ini syariah. Cuman ada resiko, tapi resiko ya tidak terlalu besar. Sebenarnya kan kalau orang berani minta utang kepada publik, itu kan sudah diperiksa oleh penyelenggara. Ini bagus atau enggak gitu. Ini bagus atau enggak. Jadi ada resiko, tapi resikonya bukan berarti resikonya besar banget enggak. Ya. Kalau pernah saya lihat yang tidak balik, ya, yang tidak balik itu kurang dari 2%. Ya, yang tidak balik artinya ada meskipun yang gagal ada, yang gagal mengembalikan modal kita ada, tapi saya baca itu tidak mencapai 2%. Ya, jadi bukan berarti bahaya banget, bukan. Tapi ini ada resikonya. Tapi kita harus mengatakan ada resiko kalau misalnya sang penerbitnya wan prestasi. Nah kalau kita nggak berani resiko besar, hanya pilih yang sukuk saja. Jangan pilih saham. Sekali lagi saya katakan kalau saham, itu kalau perusahaannya misalnya rugi, ya kita ikut menanggung kerugian. Tapi kalau sukuk, kita tidak menanggung kerugian. Kita tidak menanggung kerugian. Kalau sukuk ijarah. Karena apa? Akadnya adalah sewa. Kalau sukuk ijarah, berarti kita tidak ada kemungkinan rugi. Kemungkinan rugi itu kalau
orangnya nilep, kabur ya. Kalau kabur baru rugi. Kalau sukuk ijaroh, kemungkinan rugi harusnya tidak ada. Karena akadnya sewa. Ya. Tapi kalau sukuk mudorobah itu kemungkinan rugi masih ada. Ya. Ini hanya dua, saham sama sukuk. Ya. Karena tidak ada yang bertanya, karena masih baru ya, baru lihat-lihat, baru kenal, belum bertanya. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Nanti kalau sudah ada pertanyaan, boleh dikirim lewat WA. Nanti insya Allah saya jawab lewat WA. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.